datang di video mogok semua. Oh my god, main dengan kita kompak satu persatu. Ayo. Halo, nama saya Sinisi. Halo, saya Alifa Dira Ramadhani. Hai, nama saya Putri Saigaza. Halo. Hai, saya Aulia Ramadhani. Halo, nama saya Mafiza Zahra. Halo, nama saya Hana Aulia. Halo, nama saya Zara Priyan. Nama saya Aisyah Tania. Halo, nama saya Rima. Ya. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Hot News. Hari ini kita akan membahas satu topik penting di ekonomi mikro, yaitu pasar monopoli. Pasti kalian udah gak asing kan sama kata monopoli? Tapi apa sih artinya? Dan kenapa hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar tersebut? Dan apa dampaknya? Di video ini kami akan menjelaskan dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan juga penyebab dan solusi, dan bagaimana suatu perusahaan bisa menentukan harga pasar. Materi ini akan kami kemas secara simpel dan jelas. Jadi, kalau kalian mau tahu lebih banyak soal monopoli, kalian berada di video yang tepat. Yuk kita simak pembahasannya. Hai, ada yang tahu nggak sih pasar monopoli itu apa? Monopoli adalah kondisi pasar ketika hanya ada satu perusahaan atau satu pihak yang menguasai penjualan sesuatu barang atau jasa. Karena cuma dia yang menjual, maka perusahaan tersebut punya kekuasaan besar untuk menentukan harga dan aturan penjualannya. Dalam kondisi monopoli, pembeli tidak memiliki pilihan lain, sehingga kalau butuh barang atau jasa tersebut, mereka harus membeli dari perusahaan itu. Situasi ini bisa terjadi karena pesaing baru sulit masuk baik karena butuh modal besar, izin khusus, atau karena perusahaan tersebut sudah terlalu kuat di pasar. Di sini aku akan jelaskan ciri-ciri monopoli. Nah, yang pertama, tidak ada barang substitusi atau barang pengganti karena dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang memproduksi satu barang. Nah, barang tersebut tidak dapat digantikan produksinya oleh perusahaan lain. Nah, yang kedua, hanya ada satu produsen yang menguasai suatu pasar monopoli. Produsen ini memegang kendali penuh atas barang dan jumlah produksinya. Nah, tidak ada pesaing sehingga ia menguasai hampir seluruh kebutuhan konsumen untuk produk tersebut. Kemudian yang ketiga, perusahaan sebagai penentuan atau harga price maker. Nah, jadi di sini perusahaan menentukan harga dari produk yang dihasilkan karena perusahaan adalah satu-satunya produsen yang menghasilkan barang-barang tersebut. Dalam ekonomi mikro, ada 3 jenis pasar monopoli yang sering dibahas. Yang pertama, monopoli alamiah. Ini terjadi ketika satu perusahaan bisa memproduksi lebih efisien dibandingkan banyak perusahaan lainnya. Biasanya karena biaya tetap yang sangat besar. Contoh di Indonesianya yaitu PT PLN yang mengelola distribusi listrik skala nasional. Yang kedua, monopoli legal. Monopoli ini terbentuk karena aturan pemerintah seperti izin khusus atau regulasi tertentu. Contohnya yaitu PT KAI sebagai operator utama layanan kereta api di Indonesia. 3. Monopoli penguasaan sumber daya. Ini terjadi ketika perusahaan menguasai satu-satunya sumber bahan baku penting. Contoh, perusahaan mengelola air minum daerah atau PDAM yang menguasai sumber air bersih di wilayah tertentu. Jadi, pasar monopoli bisa muncul karena efisiensi, aturan baku, atau penguasaan sumber daya. Itulah 3 jenis pasar monopoli dalam Penyebab terjadinya pasar monopoli, yang pertama izin khusus dari pemerintah untuk satu perusahaan saja, yang kedua penguasaan teknologi atau sumber daya unik, yang ketiga modal masuk pasar yang sangat besar, yang keempat perusahaan besar lebih efisien karena biaya produksi yang lebih murah, kelima penguasaan bahan baku penting, yang keenam praktik bisnis tidak adil seperti membuat harga lebih rendah untuk mematikan pesaing. Ada pula solusi untuk mengatasi pasar monopoli. Yang pertama, pemerintah membuat aturan anti monopoli. Yang kedua, membuka peluang bagi pesaing baru agar bisa masuk pasar. Yang ketiga, mengatur harga pada sektor yang harus dimonopoli. Yang keempat, dukungan inovasi atau teknologi alternatif. Yang kelima, transparansi dan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan monopoli. Bagaimana sih penetapan harga di pasar monopoli? Perilaku penetapan harga di pasar monopoli memiliki karakteristik yang berbeda pada pasar umumnya. Perusahaan monopoli bertindak sebagai price maker, yaitu pihak yang bebas menentukan harga karena tidak memiliki pesaing. Di pasar monopoli, harga ditetapkan berdasarkan kurva permintaan, bukan hanya biaya produksi. Perusahaan membeli jumlah output pada saat pendapatan marginal sama dengan daya marginal, lalu menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya. Akibatnya, harga cenderung lebih mahal dan produksi lebih sedikit dari pasar persaingan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Meski sering dianggap negatif, pasar monopoli ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, efisiensi skala. Karena perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga biaya per unit ini harganya bisa lebih murah. Yang kedua, inovasi tinggi. Karena keuntungan besar, perusahaan punya dana untuk riset dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, kepastian produksi. Tanpa pesaing, kualitas dan ketersediaan barang dapat lebih stabil. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Dalam sektor seperti listrik atau air, monopoli bisa membantu pembangunan infrastruktur besar yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan kecil. Selanjutnya adalah kekurangan dari pasar monopoli. Monopoli juga memiliki banyak kekurangan yang berdampak pada konsumen, di antaranya seperti harga lebih mahal. Karena tidak ada pesaing, perusahaan bebas menentukan harga lebih tinggi. Yang kedua, pilihan konsumen sedikit. Konsumen tidak punya alternatif lain selain membeli dari satu perusahaan. Yang ketiga, inovasi bisa menurun. Jika merasa terlalu nyaman, perusahaan monopoli bisa malas berinovasi. Yang keempat, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Monopoli bisa melakukan praktik yang merugikan, seperti membatasi produksi untuk menaikkan harga. Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas pasar monopoli dengan contoh nyata di Indonesia. Yang pertama yaitu ada PDAM Tirta Benteng yang berada di Kota Tangerang. PDAM Tirta Benteng adalah penyediaan air bersih tunggal untuk sebagian besar wilayah Kota Tangerang, melayani ribuan pelanggan mulai dari rumah tangga, bisnis maupun industri. Tidak ada perusahaan swasta atau pesaing lain yang secara signifikan bersaing dalam penyediaan air melalui jaringan pipa. Masuk ke pasar ini sulit dan mahal karena melibatkan pembangunan infrastruktur seperti sumur, pengolahan air, dan jaringan distribusi yang membutuhkan izin pemerintah, teknologi canggih, dan investasi jutaan hingga miliaran rupiah. Pesaing potensial akan menghadapi biaya tinggi tanpa jaminan pengembalian, membuatnya tidak ekonomis. Perusahaan ini mengolah sumber air dari sungai, waduk, atau sumber lokal di Tangerang. Contohnya yaitu seperti Sungai Cisadane dengan hak eksekutif dari pemerintah. Ini mencegah pembentukan pasar kompetitif karena air bersih adalah barang esensial yang tidak bisa diduplikasikan dengan mudah. Harga air ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan biaya produksi dan subsidi, bukan oleh mekanisme pasar bebas. Ini memungkinkan PDAM menetapkan tarif tanpa tekanan kompetensi yang merupakan ciri khas dari pasar monopoli. Dengan jaringan pipa yang luas, ribuan kilometer, dan kapasitas produksi tinggi, puluhan juta meter kubik per tahun, PDAM mencapai efisiensi skala yang sulit ditandingi oleh pemain kecil, memperkuat posisi monopoli pada PDAM. Jadi, monopoli seperti PDAM Tirta Benteng penting untuk layanan publik, tapi perlu pengawasan agar tidak eksploitatif. Kalau kamu tinggal di Tangerang, coba cek tagihan airmu dan lihat bagaimana monopoli ini mempengaruhi hidupmu. Contoh yang kedua yaitu PT Kereta Api Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN yang mengoperasikan sebagian besar kereta api di Indonesia dengan monopoli de facto di rute utama. KAI sebagai contoh monopoli yang pertama itu dominasi pasar. KAI menguasai lebih dari 90% pangsa pasar kereta api nasional tanpa pesaing utama di rute antar kota. Yang kedua yaitu kepemilikan pemerintah. Dimiliki mayoritas negara 60-70% saham dengan UU nomor 23 tahun 2007 memberikan hak eksklusif membatasi kompetisi. Yang ketiga yaitu kontrol harga dan pasokan. Menetapkan tarif dengan regulasi pemerintah tanpa tekanan pesaing dan dapat mengatur kapasitas serta jadwal. Yang terakhir yaitu hambatan masuk. Biaya infrastruktur tinggi, sulit bagi swasta, subsidi pemerintah hanya untuk KAI. Contoh yang ketiga, PT Pertamina. PT Pertamina adalah contoh nyata pasar monopoli legal di Indonesia, khususnya di sektor minyak dan gas. Pemerintah memberikan hak istimewa kepada PT Pertamina untuk mengelola kegiatan penting, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi bahan bakar di seluruh Indonesia. Monopoli terjadi bukan tanpa alasan. Industri migas membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, mulai dari pengeboran sumur minyak, pembangunan kilang, hingga jaringan distribusi. Karena biaya yang tinggi dan risiko yang besar, sedikit perusahaan yang mampu masuk ke dalam pasar ini. Akibatnya, Pertamina menjadi pemain utama yang menguasai sebagian pasokan energi nasional. Sebagai perusahaan yang memiliki posisi dominan, Pertamina memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Namun, agar tetap terjangkau bagi masyarakat, harga BBM dan produk energi lain tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah. Melalui Pertamina ini, kita bisa melihat bahwa pasar monopoli tidak selalu muncul karena ingin menguasai pasar, tetapi bisa terjadi karena faktor regulasi, kebutuhan investasi besar, dan peran negara dalam menjaga stabilitas energi nasional. Jadi begitulah visual singkat mengenai